masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Pagi hari ini kayaknya kita udah gak sabar banget untuk bersama-sama mendapatkan inspirasi yang menarik begitu ya dari hal-hal yang dilakukan oleh para rekan-rekan polisi. Betul, apalagi tadi kita udah dikagetkan dengan berita-berita yang kayak pengedaran narkoba lah, pabrik narkoba lah. Mari kita menstimulus otak kita dengan hal yang positif ya. Mudah-mudahan kamu juga yang dengar obrolan kita pagi hari ini barengan sama Bribka Fahmi Ardi selaku Banit Binmas Polsek Kawasan Pelabuhan Merak juga turut terinspirasi. Oh ini berarti deket sama kita ya di Merak ya? Betul. Nah kita bakal ngobrol-ngobrol nih karena beliau ini tuh ngebantu anak yatim piatu katanya selama kurang lebih 11 tahun. Wow. Dan bahkan sudah mendirikan Yayasan Sui Al-Kahfi. Jadi di yayasan ini tuh ada pendidikan keagamaan anak usia dini sampai dengan pengajian untuk masyarakat setempat. Jadi gak cuma untuk anak-anak didiknya aja, tapi untuk orang-orang gedenya juga bisa ikut terlibat di dalamnya. Nah untuk lebih jelasnya lagi, mending langsung aja kita ngobrol. Langsung kita sapa Bribka Fahmi Ardi, Banit Binmas Polsek Kawasan Pelabuhan Merak. Selamat pagi Bribka Fahmi. Halo. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum Bribka Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Selamat pagi selalu. semuanya. Iya. Lagi di mana nih Bribka Fahmi? Lagi di kantor ya? Lagi di kantor di KSKP Merak. Tapi pengen tahu Lagi dong di Bribka Fahmi. kantor. Iya, kita kan sering dengar Merak tuh pelabuhan ya. Jadi ini di kawasan pelabuhan. Iya betul. Oh. Kawasan pelabuhan. Ini biasa menjelang Natal tahun baru lumayan agak padat ya di sana ya? Betul Pak. Ini lagi mulai ramai kunjungan-kunjungan persiapan buat Nataru. Betul Kebayang, sekali. semangat terus Bribka Fahmi. Tapi sebelumnya mungkin kita pengen ngobrol-ngobrol sedikit nih. Karena ya tadi Indi bilang, mau menstimulus otak kita untuk hal-hal yang positif. Ini menarik banget, dirimu sampai punya Yayasan Sui Al-Kahfi. Mungkin boleh dijelasin sedikit nih Bribka Fahmi. Ini tuh sebenarnya yayasan apa, seperti apa, gimana? Monggo silahkan. Jadi alhamdulillah dapat bisa sharing terkait Yayasan Sui Al-Kahfi di Detik Pagi. Mhm. Jadi awalnya terbentuk pada tanggal 6 September 2013 karena melihat banyak sekali anak-anak yatim di sekitaran lingkungan saya yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Nah, awalnya kita hanya 40 yatim, setiap minggunya mengadakan santunan, akhirnya dari mulut ke mulut sekarang sampai 220 anak yatim yang tersebar dari 4 kecamatan. Oke, ini luar biasa juga loh konsistensinya ya Bribka Fahmi. Udah 11 tahun sejak 2013 ya. Alhamdulillah. Apa sebetulnya yang 2013. Iya, betul. Sudah sampai 2024 ini, apa sebetulnya yang bikin Bribka Fahmi juga bisa bertahan sejauh ini? Apakah karena seiring perjalanan waktu juga akhirnya banyak orang-orang yang terketuk juga hatinya dan ikut membantu sehingga bisa sampai 11 tahun? Alhamdulillah yang bikin kita bisa bertahan karena memang kita menjalankan kegiatannya pakai hati ya, Masya Allah. terus jalani setiap minggu santunan dan sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah alfa untuk santunan setiap hari minggu selama 11 tahun. Bribka Fahmi, punten ya maaf ya, tapi ini jujur kayak menampar aku begitu ya. Rasanya tuh kayak, iya juga ya. Sebenarnya tuh banyak loh orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan. Termasuk anak-anak yatim ini. Yang sebenarnya mereka juga butuh untuk, ya tidak hanya quote unquote dalam segi materi aja. Tetapi juga ya butuh perhatian, butuh pendidikan, terutama pendidikan agama. Awal mulanya nih Bribka Fahmi, apa yang membuat dirimu kepikiran untuk membantu anak-anak yatim, untuk kemudian dirimu juga terlibat di dalamnya, mengajarkan agama, dan bahkan memberikan santunan seperti sekarang? Jadi ya awalnya karena rasa ingin memberikan manfaat aja buat orang banyak. Selain kita memberikan santunan, kita juga mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak. Tingkat Rodotul Atfal dan TPQ itu yang kita gratiskan untuk anak-anak yatim.
Oke. Kemudian juga nih Bribka Fahmi kan sampai 11 tahun ini gitu ya, boleh diceritakan nggak awalnya tuh ada berapa sih anak-anak yang dibina di Yayasan Sui Al-Kahfi ini hingga sekarang nih gitu? Apakah mungkin seiring perjalanan waktu juga ada yang anaknya mungkin udah lulus sekolah akhirnya bisa ikut membantu, ada nggak sih perjalanan panjang selama 11 tahun ini? Oh iya, untuk awal kita cuma 40 yatim, 40 anak yatim dari satu kelurahan saja, terus berkembang menjadi 220 yatim dari Wow. 4 kecamatan, tetapi anak-anak yatimnya dibatasi usianya. Kalau Mmm, sudah masuk umur 15 tahun, sudah tidak dapat lagi santunan dari yayasan gitu. mhm. Mmm. Ada 15 tahun. cerita-cerita haru nggak seperti misalnya Bribka Fahmi yang udah 12 tahun terus ternyata mungkin udah, 6, 7 tahun kemudian dia udah berpenghasilan terus dia datang ke yayasan ini juga untuk membantu adik-adiknya yang lain? Oh, banyak Bu. Jadi anak-anak yatim yang dulu ikut di yayasan, sekarang udah kerja, udah lulus sekolah, punya penghasilan, dia datang ke yayasan, bantu kegiatan di yayasan, terkadang memberikan gajinya untuk apa santunan di yayasan. Jadi sudah banyak yang pada dewasa sudah bekerja. Masya Mmm. Allah. Ini kan kalau aku lihat dari videonya begitu ya, sepertinya Yayasan Sui Al Cafe ini memiliki tempat sendiri begitu, memiliki bangunan sendiri. Apakah itu betul, Bribka Fahmi? Iya betul, alhamdulillah kita punya 3 lantai apa Oh, gedungnya, ini tiga dari lantai itu mana? sampai lantai atas. Dari mana untuk bangunan dan lain Yang sebagainya pasti untuk fasilitas ini? ya intinya bentuk kepercayaan dari masyarakat aja Oh. terhadap kegiatan kami yang sangat intens setiap minggunya. Jadinya masyarakat juga terketuk untuk membantu mendirikan apa, membantu membangun apa gedung 3 lantai ini. Oh, berarti Mmm, ini ibaratnya kayak kolaborasi ya, dari berbagai macam sektor begitu. Ada yang, menyumbangkan Ya, bangunannya ibaratnya, sedangkan pengelolaannya ya, sendiri dilakukan oleh dirimu sebagai salah satu anggota kepolisian begitu ya? ya, itu juga kebetulan kan ini tanah milik keluarga. Mhm. Jadi kita bangun itu dari tanah wakaf wakaf keluarga Oh, Masya istilahnya. Allah. Ini wakaf oke. keluarga. Iya. Nah, Bribka Fahmi ini kan pasti dalam 11 tahun udah banyak hal yang bertransformasi ya menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Ini juga dengar-dengar katanya dari Yayasan Sui Al-Kahfi sendiri sekarang udah buka pendidikan formal tingkat Raudatul Atol atau, TPQ gitu ya di bawah Kementerian Agama. Nah, ini seperti apa sih? Karena artinya kan ini juga sudah membangun taman pendidikan untuk Al-Qur'an dan setaranya begitu ya? Ya, jadi apa, memang sengaja kita bangun Nurul Atfal sama TPQ, jadi anak-anak bukan cuman secara perutnya saja yang diisi, tapi kita juga siap mengisi pikirannya, Mhm. otaknya untuk dapatkan bekal nanti di kemudian hari. Itu Mmm, kita gratiskan untuk anak-anak yatim, mhm. baik tingkat RA maupun TPQ, dan sudah berjalan sekitar 6 tahunan lah itu. Luar biasa. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak lainnya nih yang mungkin ngerasa juga butuh pendidikan, agama begitu ya, terutama untuk pendidikan Al-Qur'an, apakah diperbolehkan juga mungkin dengan catatan untuk, orang-orang yang non yatim begitu, Bribka Fahmi? Kalau untuk anak-anak yang non yatim itu juga diperbolehkan. Memang awalnya itu khusus anak-anak yatim, Mhm. tapi karena melihat perkembangannya bagus di mata masyarakat, akhirnya masyarakat yang non yatim menitipkan anak-anaknya untuk dididik di RA Sri Al-Kahfi dan TPQ Sri Al-Kahfi. Mmm. Mmm. Dan katanya nggak cuma untuk anak-anak aja, tapi untuk masyarakat sekitar pun juga disediakan ada pengajian. Betul tuh, Bribka Fahmi? Ya, kalau pengajian itu udah rutin, sudah Oh. sangat lama dari hampir 11 tahun. Jadi pengajian dari Rabu itu kita pengajian khusus ibu-ibu Mmm. masyarakat sekitar Majelis Taklim. Nanti malam Seninnya juga kita pengajian lagi bapak-bapak dan ibu-ibu campur. Alhamdulillah selama ini antusias masyarakatnya dan cukup banyak yang hadir di acara pengajian. Oh, jadi ada jadwal rutinnya begitu ya? Itu Rabu dan Minggu. Oh, seru banget.
apakah ini juga hanya diperuntukkan untuk warga sekitar atau sebenarnya dibuka untuk umum? Jadi mungkin dari luar daerah pun, daerah Merak begitu ya, apabila ada yang ikut pengajian tuh Iya boleh-boleh dibuka aja? untuk umum. Maka Oh, dari Cirebon pun ada yang datang ke pengajian. Jadi terbuka untuk umum Pak sini. Oke. Pengajian hari Rabu dan hari Minggu Minggu. malam. Seminggu 2 Ya, kali Minggu ya. malam. Iya, Brigpa Fahmi ini Minggu juga aku 2 kali. penasaran nih mungkin sebelum kita tarik ke belakang lagi ya, ini kan aku lihat nih ada semacam posternya gitu, ini Yayasan Nahdlatul Ulama, kemudian Sun Al Kafi. Itu tuh sebetulnya artinya apa sih untuk Yayasan Sun Al Kafi sendiri? Mungkin inspirasi namanya dulu pada saat mendirikan Bribka Fahmi dapat dari mana? Jadi saya itu senang banget sama Nahdlatul Ulama. Mhm, Jadi kalau berkahnya Nahdlatul Ulama di bawahnya saya kasih tulisan Sui Al-Kafi. mhm. Sui Al-Kafi itu artinya Sui itu sedekah untuk yatim. Sui itu. Ah, Sui sedekah untuk yatim. Bukan. oke, Sui itu sedekah untuk yatim. Nah, oke. kalau Al-Kafinya sejarah 7 pemuda yang tersesat di dalam gua tertidur Mhm, dan setelah bangun sudah pada berubah zamannya. mmm, Oke, ini Bribka Fahmi mohon izin nih sebelumnya. Ini aku mau lebih dekat lagi secara personal dengan Bribka Fahmi. Karena ada orang yang bilang, seringkali kita tuh berubah gitu ya, merubah diri untuk menjadi lebih baik seperti orang-orang tersesat dalam gua tersebut, kemudian menjadi tersadar bahwa iya hidup kita itu tidak hanya tentang diri kita sendiri, tapi juga ada orang lain yang hidup bersama kita. Dan apa yang sudah kita lakukan untuk orang lain, untuk sekitar kita, untuk Tuhan juga. Boleh tahu nggak Bribka Fahmi, dari umur berapa sih dirimu tiba-tiba kemudian bisa mulai berpikir ke arah sana, untuk terbukakan hatinya, terbukakan pikirannya, untuk memberikan dampak terhadap sesama Bribka Fahmi? Mungkin boleh ceritakan sedikit? Ya, Pak, umur saya kan sekarang 39 tahun. Mhm. Ya, kalau dikurangi 11 itu berapa? 28 ya, 28 tahun. Kita berpikir apa? Oh iya ya sudah makin bertambah usia, Mhm. belum bisa punya manfaat lebih buat keluarga, buat masyarakat, buat orang-orang terdekat. Itu sih akhirnya yang membuat saya semangat untuk memberikan yang terbaik buat lingkungan saya, buat masyarakat saya. mmm. Ada titik baliknya nggak sih? Ada satu kejadian mungkin yang membuat dirimu akhirnya jadi tersadar tentang hal tersebut? Di baliknya ya uh, saya mulai merasakan gimana sedihnya jadi yatim itu pas saat tinggal sama ibu saya, Mhm. meskipun konteksnya ibu ya, tapi Mhm. itu saya baru bisa makin dalam merasakan gimana kesedihannya anak-anak tersebut gitu. Oke, Setelah saya ngerasain kehilangan orang tua perempuan gitu. iya, artinya berangkat dari, mungkin kesamaan latar belakang Anda begitu ya, Bribka Fahmi yang Ya, akhirnya menginspirasi untuk bikin, yayasan untuk yatim ini. Tapi kalau misalnya pengen, tahu gitu ya dari latar belakang Anda Bribka Fahmi untuk bisa mendirikan, taman pendidikan Al-Qur'an atau hal-hal yang berbau agama seperti ini, itu, background-nya seperti apa sih Bribka Fahmi? Apakah dulu juga memang kebetulan Bribka Fahmi mungkin, rajin taman pendidikan Al-Qur'annya sehingga terinspirasi untuk membuat hal serupa untuk anak-anak zaman sekarang? jadi kalau saya latar belakangnya bukan dari dunia pesantren, Mhm. cuman sering ikut-ikut ngaji-ngaji kalong aja. Kalau Mmm, untuk pesantren ya, dan itu akhirnya melihat potensinya ini gedungnya sayang kalau dipakai cuma hari Minggu saja gitu ya. mhm, Akhirnya terbesitlah untuk membuat TPQ dan RA secara gratis. mmm. Untuk pada saat Jadi itu, tenaga pengajarnya seperti apa Bribka Fahmi? Apakah cuma oh, Anda sendiri atau udah ada yang bantu juga beberapa? tenaga pengajar alhamdulillah dari istri pun juga ikut ngajar di situ, istri. Oh. Mmm, Istri dan saya kadang sesekali, dan dari istri-istri pengurus yayasan pun juga kita libatin untuk ngajar di situ di TPQ maupun RA. mmm, Oke. Wah, Bribka Fahmi, aku dengernya tuh kayak hangat sekali ke hatiku gitu ya. Rasanya pengen melakukan hal yang serupa gitu, tapi nggak tahu harus mulai dari mana.
awal dirimu startingnya berarti apa yang dirimu lakukan pertama kali? Langsung mengajak 40 orang di sekitar lingkungan situ untuk kemudian ikut di Yayasan Sui Al-Kahfi atau seperti apa? Jadi awal mula kegiatan itu saya datang ke rumah-rumah warga, Mhm. rumah-rumah yatim. Saya ketuk pintunya, saya tawarkan, Bu, mau nggak ikut santunan setiap hari Minggu? Oh mau Pak, mau. Saya tanya lagi, sampailah Pak, 40 rumah itu anak-anak yatim. Itu mulai diadakan kegiatan santunan doa bersama, terus berkembang, akhirnya makin banyak anak-anaknya. Hmm. Dan dari 40 sampai 200-an sekarang. Wah, ini luar biasa. Dirimu buka open donasi juga kah? Mungkin ada beberapa teman-teman mau menyumbangkan begitu ya. Itu bisa kemana tuh, Bribka Fahmi? Jadi kalau di yayasan ada rekening yayasan Hmm. atas nama Aep dan Dedi. Aep atau Dedi dengan bank. Boleh sebutkan nama banknya ya? Boleh. Dengan Bank Syariah Indonesia BSI. Hmm. Nomor rekeningnya itu 609 2013 454. Oke, Bribka Fahmi ini juga ada yang menarik ya, karena mungkin ini yayasannya sudah berjalan belasan tahun begitu. Kita juga senang banget ini mendengar kalau ada yang namanya program THR yatim gitu ya. Karena Oh gimana pun ya, juga seperti anak-anak pada umumnya kita pasti nungguin banget kalau hari raya tuh turun THR gitu. Sedangkan kan bingung ya kalau kita nggak punya orang tua THR-nya datang dari mana. Kemudian juga ada sembako juga untuk teman-teman yatim kita. Nah itu seperti apa sih program-programnya mungkin boleh dijelaskan. Siapa tahu mungkin ada yang lagi nonton, Bribka Fahmi, Detikers di sini juga mungkin pengen ikut berkontribusi untuk yayasan di sana. jadi kalau program THR yatim ini memang diadakan setahun sekali ya. Jadi selama bulan Ramadan kita tidak ada kegiatan santunan, kita fokus di persiapan THR yatim. Alhamdulillah itu kegiatan yang cukup fokus dan harus benar-benar fokus karena memang harapannya anak-anak bisa belanja di hari raya. Alhamdulillah Bu, atas doa dari semua masyarakat, Mhm. kepercayaan masyarakat, anak-anak tuh per anak dapat 15.000, Hmm. 15.000, alhamdulillah tanpa proposal. Alhamdulillah. 15.000 per anak mendapatkan THR yatim yang dibagikan biasanya H-3 ataupun H-5 menjelang Idul Fitri. Kalau untuk yang sembakonya gimana Bribka Fahmi? Sembako. Mhm. Ya, sembakonya kita sebenarnya kalau untuk acara-acara 10 Muharram yang dikenal dengan Lebaran Yatim, acara Tahun Baru Islam, itu paling sembakonya. Hmm. Kalau Jadi untuk kegiatan mingguan hanya sebatas uang saja. Kalau ada sembakonya baru kita bagiin sembakonya. alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nih semakin ke sini semakin banyak lagi anak didiknya Amin, ya Bribka Allah. Fahmi ya yang bisa Amin. dibantu kemudian, dan mungkin juga ada beberapa di antara anak-anak yatim ini yang kemudian kan justru mendoakan balik kepada kita semuanya. Betul. Ini mudah-mudahan menjadi manfaat lah untuk kita semuanya ya. Bribka Amin. Fahmi, Masya Allah ngobrol-ngobrolnya sangat luar biasa, Mhm. menginspirasi sekali. Terima kasih banyak untuk jasa dirimu Mhm. kepada adik-adik yatim kita dan juga kepada lingkungan masyarakat agar kemudian lebih dekat dengan agama. Amin ya. Bribka Fahmi mungkin terakhir nih, ini kan dari banyaknya kegiatan yang dilakukan sama Yayasan Sui Al-Kahfi ya. Kelihatannya mulai dari ada acara Taman Pendidikan Al-Quran, kemudian tadi ada acara THR setahun sekali, bagi-bagi sembako juga. Aku sampai lupa loh Bribka Fahmi, kelihatannya tuh kayak Bribka Fahmi tuh full time di situ. Tapi kan sebetulnya Anda juga adalah seorang polisi ya. Itu bagi Ya. waktunya untuk tanda kutip mengurus yayasan begitu dengan membagi tugas kedinasan sebagai seorang polisi. Seperti apa tuh Bribka Fahmi? Jadi kegiatannya setelah saya lepas dari kedinasan, saya ke yayasan. Kebetulan antara kantor dengan yayasan dekat jaraknya. Oh. Dan, Hmm. jadi bisa leluasa bagi-bagi waktu untuk fokus di pekerjaan dan fokus di kegiatan sosial keagamaan. Oke. Kemudian Bribka Fahmi ini kan karena lokasinya di Merak nih ya, sejauh ini anak-anak yang tergabung di sana apakah masih di kawasan Merak aja atau mungkin karena sudah besar yayasannya dan kita tahu Merak adalah perbatasan begitu ya, jangan-jangan ada yang sampai dari Sumatera gitu datang juga ke situ dan menitipkan anak-anaknya di sana? Ada beberapa kali mereka masih kartu keluarga itu masih Lampung, Heeh. ikut tinggal di Merak, ikut santunan di situ. Yang penting
dia bawa surat keterangan meninggal aja, Hmm. keluarganya itu. Masya Allah, jadi sudah semakin luas ya, dan ini juga kayaknya keuntungan Ya, lokasi di perbatasan gitu ya, kedengar sampai ke pulau seberang, akhirnya ada yang datang juga dari pulau ya, seberang. katanya. Oke kalau gitu. Ya, terima kasih. Saya Iya. juga mau ngucapin terima kasih buat Kapolsek saya nih yang sudah memberikan saya mensupport kegiatan di yayasan sehingga saya bisa berbagi waktu dengan dinas maupun dengan kegiatan sosial di masyarakat. Mhm. Ya, dengan adanya dukungan juga ini semua bisa berjalan ya. Kemudian Iya. terakhir juga nih, Bribka Fahmi, kalau dikasih kesempatan gitu, apa sih hal-hal yang Bribka Fahmi belum lakukan? Karena kalau dari kita sih melihatnya tadi kita yakin banget ya bahwa Bribka Fahmi ini selalu terus berinovasi, terlihat dari program-programnya yang banyak selama 11 tahun ini. Tapi masih ada yang pengen dikejar dan pengen dilakukan lagi nggak sih untuk lebih banyak teman-teman yatim kita di sana? Ya itu satu PR-nya yang selama setahun yang belum tercapai. Kita pembangunan rumah singgah yatim yang belum tercapai. Baru Hmm. fondasi, baru untuk fondasi sempat 2 tahun ini mangkrak. Oke. Sekali lagi terima kasih Bribka Fahmi Ya, ya. untuk ngobrol-ngobrolnya, untuk waktunya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sekali lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Sama. Mudah-mudahan nanti ada bantuan untuk 2 tahun programnya yang mungkin belum dilanjutin, tapi nanti mungkin bisa dilanjutin Ya, lagi ya. Terus berbuat baik Bribka Fahmi dan mudah-mudahan lebih banyak juga amin. anak-anak yang terinspirasi atau orang-orang di sekitar Anda dan sehat selalu. Sampai jumpa.